Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat, walladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Kalau kita sehat, perasaan kita nikmat, itu karunia dari Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, agama senantiasa memberikan informasi yang apabila manusia meluangkan waktu, berhenti sejenak dari aktivitas dan kesibukannya, lalu ia memikirkan hal yang diinformasikan oleh agama itu, akan membawa wawasan, pengetahuan, dan kemaslahatan bagi kehidupannya. Hanya saja kadangkala manusia itu, kalau ia merasa sudah baik hidupnya, tidak punya waktu untuk memikirkan fenomena alam ini. Dianggapnya itu otomatis, sehingga dia tidak ada tahapan-tahapan yang membuat ia meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, dalam kondisi sulit, ia mau terus berusaha dari kesulitannya, tanpa mencoba membawa pikirannya, kesempatannya memikirkan apa petunjuk Allah. Pemirsa sekalian, pagi hari ini saya mau mencoba sesuatu yang rasa-rasanya ringan bagi kita sekalian, tapi ternyata ia adalah tanda-tanda kemahabesaran dan kekuasaan Allah yang banyak manfaatnya apabila kaum mukminin mengamalkannya. Apa itu? Nah, pagi hari ini kita mencoba mengangkat tema Qailulah. Apa itu Ustaz Qailulah? Pemirsa sekalian, dalam lisanul Arab, bahasa Arab, Qailulah itu adalah dari kata dasar qala yaqilu qailan. Ada yang mengatakan bahwa dia berdasar dari kata qala yaqilu qailan qailulatan. Apa artinya Ustaz? Artinya begini, qalla itu memotong, mengurangi. Karena namanya mengurangi pasti sedikit. Maka qalil itu sedikit. Kalau saya katakan sedikit air dalam gelas ini, karena memang misalnya dibawa pertengahan gelas, sedikit apa adanya. Tapi kalau bahasa Arab menggunakan kata qailulah, ini ta'rifnya dulu ini, artinya sedikit-sedikit. Maksudnya, boleh barangnya memang sedikit atau disedikitkan atau dipandang sebagai sedikit. Nah, berdasarkan uraian ta'rif
kalimat ini, maka dalam istilah agama, qailula itu adalah tidur sedikit di tengah hari. Bahasa Arabnya itu al-qailulatu naumu nisfan nahari. Qailula itu adalah tidur tengah hari. Sedikit. Jadi, pemirsa sekalian, dalam agama ini, tidur di sekitar waktu zuhur. Nah, ada yang menegaskan bahwa sebelum zuhur. Ada juga yang memaknainya, kita singkat saja karena puluhan pendapat ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Tidak ada yang salah. Tapi kalau kita rangkum pendapat itu, dua garis besarnya. Tidur sedikit sebelum sholat zuhur. Atau tidur sedikit setelah sholat zuhur. Itu qailulah. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang sangat patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah informasi-informasi keagamaan manfaatnya kepada kita. Mungkin banyak di antara kita yang kurang menyadari bahwa ternyata sholat siang hari pun dianjurkan agar ada tidurnya dulu sebelum melaksanakan salat. Mungkin selama ini banyak yang menganggap di tengah kesibukannya bahwa yang berat dilaksanakan itu adalah salat subuh karena pada saat orang masih bisa tidur lalu diperintah salat. Ternyata tidak. Nah, hari ini kita mencoba mentadkirahkan qailulah. Saya tegaskan di awal tadi, dia adalah tidur sedikit. Sedikitnya tergantung yang menguatkan kita, yang seseorang nikmati. Ada yang boleh jadi tidurnya hanya 5 atau 10 menit. Dia segar perasaannya. Mungkin ada yang butuh setengah jam.
makanya diistilahkan qailula, bukan qalil. Itu maknanya. Nah, ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim bahwa Nabi bersabda, "Qilu, lakukanlah tidur singkat itu di tengah hari, di sekitar zuhur. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu la taqilu, tidak menggunakan, artinya tidak tidur menjelang zuhur itu." Makanya kan ada waktu makruh tanzih, sholat pas tengah hari. Taruhlah misalnya kita bulatkan, kalau jam 12 pas tengah hari, maka ditetapkan jam masuknya zuhur itu jam 12 lewat sekian menit. Karena agar tidak bersamaan aktivitas syaitan di situ. Nah, Nabi tegaskan dalam hadis ini, qilu, lakukanlah tidur singkat siang hari itu, fa inna syaitana la taqilu, karena syaitan tidak melakukan hal itu. Mungkin ada pertanyaan, apa sih manfaatnya? Oh, jelas sekali pemirsa sekalian. Kita bisa semua merasakan manfaat orang yang melakukan sholat zuhur, tapi diawali oleh qailula, tidur sedikit. Saya katakan tadi, boleh bagi si A misalnya cukup 5 menit, si B mungkin setengah jam, bahkan mungkin ada yang lebih dari situ. Tapi kalau itulah yang kita nikmati setelah bekerja dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 11 atau jam 11.30, banyak pikiran, banyak konsentrasi kita luangkan karena bekerja profesional di kantor sesuai job kita masing-masing. Kalau ini langsung sholat tidak masalah, tapi akan kesegaran pikiran itu sudah terkuras sebelumnya. Bahkan boleh jadi terbayang-bayang kalau masih ada tugas yang belum tuntas sepenuhnya sebelum masuk waktu zuhur, kepikir waktu sholat zuhur. Datang dalil ini, datang hadis ini, lalu kita mencoba mengamalkan, maka pasti kesegaran tidur tadi akan membuat seseorang khusyuk dalam sholatnya. Jadi itu yang saya maksud di awal tadi, mukadimah pemirsa sekalian. Agama senantiasa memberikan informasi-informasi yang sangat besar manfaatnya bagi kita sekalian. Sholat sejatinya, jadi arahnya qailula ini sebenarnya menuju pada surah Al-Mu'minun. Apa surah Al-Mu'minun itu? Bahwa qad aflahal mu'minun, alangkah beruntungnya orang-orang mukmin itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang kalau dia melaksanakan sholat maka dia bisa khusyuk kepada Allah. Salah satu faktornya adalah seseorang sengaja sholat, siapkan tenaganya, bukan sisa-sisa tenaga. Pusatkan pikirannya, konsentrasinya kepada Allah, karena itu namanya khusyuk. Dengan menjedahkan aktivitas lain, walaupun kerja itu juga ibadah. Tapi dalam sholat akan hanya bermakna kalau seseorang melaksanakan sholat itu ia ada tenaga, bukan buru-buru, bukan berniat asal selesai ini nanti saya istirahat, sholat zuhur dulu deh, sebentar baru makan, tuntaskan dulu nih pekerjaannya, sebentar baru tidur. Yang dia ingat pada saat sholat, makan dan tidur. Luar biasa agama menginformasikan sekalian. Walaupun qailula ini di awalnya tadi
Saya katakan banyak pendapat ulama, ada yang menegaskan waktunya itu sebelum zuhur. Ada juga yang masih menganggap qailulah setelah zuhur, karena banyak pendapat ulama. Kelihatannya minimal saya, bolehlah izin pemirsa sekalian, saya lebih condong bahwa qailulah yang paling pas dalam rangka sholat zuhur adalah dilakukan sebelum sholat zuhur. Karena dia akan melahirkan kesegaran pikiran, jernih, atau ada jeda dari kerumitan kerja-kerja. Karena setiap hari kerja di kantor hanya maju kantor. Kalau banyak tantangannya. Tantangan itu tidak hanya yang mengasyikkan cerita-cerita yang baik, tapi yang tidak asyik pun kalau dihadapi dengan tenang menjadi baik. Tapi kalau itu terbawa pada saat seseorang sholat, berapa persen yang kita mau ingat kepada Allah? Maka, kalau ini dianjurkan oleh Nabi sangat benar. Dia tidak dilakukan oleh syaitan. Saya juga tidak berkata bahwa memaksakan sholat, tidak ada jeda dulu. Di tengah pekerjaan kita itu menumpuk. Hampir tidak ada istirahatnya, langsung sholat. Dengan pikiran, sebentar makan, sebentar baru tidur sedikit. Akan beda pemirsa sekalian, kekuatan kita menyelesaikan persoalan tadi kalau jelas jernih dari godaan syaitan, godaan duniawi, lalu kita melaksanakan sholat, insya Allah nikmat. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang sangat patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah informasi-informasi keagamaan, manfaatnya kepada kita. Mungkin banyak di antara kita yang kurang menyadari bahwa ternyata sholat siang hari pun dianjurkan agar ada tidurnya dulu sebelum melaksanakan salat. Mungkin selama ini banyak yang menganggap di tengah kesibukannya bahwa yang berat dilaksanakan itu adalah sholat subuh karena pada saat orang masih bisa tidur. Lalu diperintah sholat. Ternyata tidak. Nah, hari ini kita mencoba mentadhkirahkan qailulah. Saya tegaskan di awal tadi, dia adalah tidur sedikit. Sedikitnya tergantung yang menguatkan kita, yang seseorang nikmati. Ada yang boleh jadi tidurnya hanya 5 atau 10 menit. Dia segar perasaannya. Mungkin ada yang butuh
setengah jam. Makanya diistilahkan qailula, bukan qalil. Itu maknanya. Nah, ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim bahwa Nabi bersabda, "Qilu, lakukanlah tidur singkat itu di tengah hari, di sekitar zuhur. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan itu la taqilu, tidak menggunakan, artinya tidak tidur menjelang zuhur itu." Makanya kan ada waktu makruh tanzih, sholat pas tengah hari. Taruhlah misalnya kita bulatkan, kalau jam 12 pas tengah hari, maka ditetapkan jam masuknya zuhur itu jam 12 lewat sekian menit. Karena agar tidak bersamaan aktivitas syaitan di situ. Nah, Nabi tegaskan dalam hadis ini, qilu, lakukanlah tidur singkat siang hari itu, fa inna syaitana la taqilu, karena syaitan tidak melakukan hal itu. Mungkin ada pertanyaan, apa sih manfaatnya? Oh, jelas sekali pemirsa sekalian. Kita bisa semua merasakan manfaat orang yang melakukan sholat zuhur, tapi diawali oleh qailula, tidur sedikit. Saya katakan tadi, boleh bagi si A misalnya cukup 5 menit, si B mungkin setengah jam, bahkan mungkin ada yang lebih dari situ. Tapi kalau itulah yang kita nikmati setelah bekerja dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 11 atau jam 11.30, banyak pikiran, banyak konsentrasi kita luangkan karena bekerja profesional di kantor sesuai job kita masing-masing. Kalau ini langsung sholat tidak masalah, tapi akan kesegaran pikiran itu sudah terkuras sebelumnya. Bahkan boleh jadi terbayang-bayang kalau masih ada tugas yang belum tuntas sepenuhnya sebelum masuk waktu zuhur, kepikir waktu sholat zuhur. Datang dalil ini, datang hadis ini, lalu kita mencoba mengamalkan, maka pasti kesegaran tidur tadi akan membuat seseorang khusyuk dalam sholatnya. Jadi itu yang saya maksud di awal tadi mukadimah pemirsa sekalian. Agama senantiasa memberikan informasi-informasi yang sangat besar manfaatnya bagi kita sekalian. Sholat sejatinya, jadi arahnya qailula ini sebenarnya menuju pada surah Al-Mu'minun. Apa surah Al-Mu'minun itu? Bahwa qad aflahal mu'minun, alangkah beruntungnya orang-orang mukmin itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang kalau dia melaksanakan sholat maka dia bisa khusyuk kepada Allah. Salah satu faktornya adalah seseorang sengaja sholat, siapkan tenaganya, bukan sisa-sisa tenaga. Pusatkan pikirannya, konsentrasinya kepada Allah, karena itu namanya khusyuk. Dengan menjedahkan aktivitas lain, walaupun kerja itu juga ibadah. Tapi dalam sholat akan hanya bermakna kalau seseorang melaksanakan sholat itu ia ada tenaga, bukan buru-buru, bukan berniat asal selesai ini nanti saya istirahat, sholat zuhur dulu deh sebentar baru makan, tuntaskan dulu nih pekerjaannya sebentar baru tidur. Yang dia ingat pada saat sholat, makan dan tidur. Luar biasa agama menginformasikan sekalian.
Walaupun qailula ini di awalnya tadi, saya katakan banyak pendapat ulama, ada yang menegaskan waktunya itu sebelum zuhur. Ada juga yang masih menganggap qailula setelah zuhur, karena banyak pendapat ulama. Kelihatannya, minimal saya, bolehlah izin pemirsa sekalian, saya lebih condong bahwa qailula yang paling pas dalam rangka sholat zuhur adalah dilakukan sebelum sholat zuhur. Karena dia akan melahirkan kesegaran pikiran, jernih, atau ada jeda dari kerumitan kerja-kerja. Karena setiap hari kerja di kantor hanya maju kantor. Kalau banyak tantangannya. Tantangan itu tidak hanya yang mengasyikkan cerita-cerita yang baik, tapi yang tidak asyik pun kalau dihadapi dengan tenang menjadi baik. Tapi kalau itu terbawa pada saat seseorang sholat, berapa persen yang kita mau ingat kepada Allah? Maka, kalau ini dianjurkan oleh Nabi sangat benar. Dia tidak dilakukan oleh syaitan. Saya juga tidak berkata bahwa memaksakan sholat, tidak ada jeda dulu. Di tengah pekerjaan kita itu menumpuk. Hampir tidak ada istirahatnya, langsung sholat. Dengan pikiran, sebentar makan. Sebentar baru tidur sedikit. Akan beda pemirsa sekalian, kekuatan kita menyelesaikan persoalan tadi. Kalau jelas jernih dari godaan syaitan, godaan duniawi. Lalu kita melaksanakan sholat. Insya Allah ni'mat. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak.